Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu permintaan dan penawaran produk pertanian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein, NIM 18040525, yaitu Prodi Pendidikan Geografi Universitas Samudra, dengan dosen pengampu yaitu Fitria Mustika SPD MPD. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian permintaan produk pertanian. Permintaan produk pertanian adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau jumlah barang yang dibeli atau yang diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan ini berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa itu selalu tidak terbatas. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan produk pertanian. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Apabila harga barang itu sendiri mahal, maka minat pembeli itu akan semakin berkurang. Tetapi apabila harga barang itu rendah, maka banyak yang akan membelinya. Kemudian harga barang lain yang berkaitan. Ini maksudnya adalah yang kedua ini adalah harga barang lain yang berkaitan. Ini apabila misalkan ada sebuah produk, kemudian ada produk lain cuma mempunyai fungsi yang sama ataupun manfaat yang sama, namun harga barang yang lain itu lebih murah dibandingkan barang yang sudah kita buat, maka itu juga termasuk mempengaruhi faktor permintaan. Kemudian yang ketiga, jenis barang. Maksudnya adalah jenis barang yang kita buat itu apakah sudah diketahui masyarakat ataupun tidak. Kalau misalkan jenis barang yang kita buat itu belum dikenal oleh masyarakat, maka kita akan mensosialisasikan apa itu jenis barang yang ini, gunanya untuk apa, bagaimana cara pengaplikasiannya supaya permintaan produk pertanian ini semakin banyak. Kemudian jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini juga akan mempengaruhi permintaan. Kenapa? Karena semakin banyak penduduk, maka yang bertani, maka produk permintaannya akan semakin banyak. Kemudian yang ketiga, selera masyarakat. Ini selera masyarakat ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat memakai jenis produk-produk apa. Kalau misalkan ada sejenis produk yang terbaru, mungkin biasanya masyarakat itu belum mengenal, makanya mereka belum mengetahui, makanya permintaannya kurang. Cuma kalau misalkan produk-produk yang mereka biasa beli itu sudah mereka kenal, sudah mereka buktikan apa khasiatnya, sudah mereka lihat manfaatnya, maka permintaan produk itu semakin tinggi. Kemudian pendapatan masyarakat. Permintaan produk pertanian juga akan mempengaruhi dari bagaimana pendapatan masyarakat di dalam suatu daerah ini. Itu kalau misalkan pendapatan masyarakat di daerah itu tinggi, maka produk pertanian itu akan semakin banyak mereka beli. Namun sebaliknya, kalau misalkan produk pertanian yang ada di daerah situ sedikit atau kuranglah dari rata-rata pendapatan mereka, maka permintaan pertanian itu semakin sedikit karena kekurangan ataupun pendapatan mereka tidak sesuai dengan yang mereka beli. Kemudian yang ketujuh, pertambahan jumlah penduduk.
semakin banyak jumlah penduduk yang ada di suatu daerah, maka jumlah produk pertanian itu semakin mereka butuhkan, sehingga permintaan produk pertanian itu semakin banyak. Selanjutnya yaitu pengertian penawaran produk pertanian. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat, harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin bertambah. Begitu juga ketika harga turun, maka jumlah barang yang akan ditawarkan juga akan semakin turun atau semakin sedikit. Maksudnya adalah jika produksi barang itu semakin banyak, maka harganya itu semakin murah. Namun sebaliknya, kalau misalkan produksi barang itu sedikit, maka kemungkinan harganya itu tinggi karena tidak tersedia lagi. Selanjutnya, namun secara harfiah ataupun secara logika kita, penawaran itu adalah suatu perilaku seseorang untuk menawarkan barang atau jasa kepada orang lain. Kemudian namun pada ilmu ekonomi, penawaran terbagi dua, yaitu penawaran mikro dan makro. Penawaran mikro adalah jenis penawaran yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung. Namun sebaliknya, penawaran makro adalah jenis penawaran yang dilakukan oleh produsen secara memfokuskan pada kondisi pasar secara menyeluruh. Artinya produsen mengikuti harga secara pasar secara langsung. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran produk pertanian. Yang pertama, harga barang. Maksudnya harga barang itu, kalau misalkan harga barangnya tinggi, maka penawaran produk pertanian akan semakin tinggi. Namun apabila harga barang rendah, maka penawaran produk pertanian akan semakin rendah. Kemudian jumlah penjual atau produsen. Ini adalah jumlah penjualnya apabila di dalam suatu daerah itu banyak yang memproduksi produksi pertanian, maka jumlah harga barang tersebut akan semakin murah harganya, karena akan bersaing antara produsen yang satu dengan produsen yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu bencana alam. Bencana alam ini apabila contohnya terjadi di dalam suatu daerah di mana daerah itu menciptakan atau memproduksi barang, misalkan produk-produk pertanian, di mana di daerah tersebut terjadi bencana alam seperti banjir misalnya, yang mengakibatkan produksi pertanian itu terhenti seketika, sehingga mengakibatkan produksi produknya itu semakin sedikit, sehingga akan mempengaruhi harga semakin tinggi. Selanjutnya, biaya produksi. Biaya produksi ini berkaitan dengan bahan-bahan baku untuk pembuatan barang ataupun gaji para pekerja yang membuat barang. Apabila harga bahan ini semakin hari semakin naik dan gajinya semakin tinggi, maka harga barang itu juga akan semakin tinggi. Harga barang produk pertanian tersebut akan semakin tinggi. Selanjutnya itu kemajuan teknologi. Dilihat dari zaman sekarang, orang menggunakan teknologi itu semakin modern. Jadi dapat kita katakan apapun barangnya, kalau dikerjakan menggunakan teknologi, itu harganya beda dengan yang biasa-biasa saja, yang dibuat secara tangan. Maka itu satu faktor dari yang mempengaruhi penawaran. Kemudian yang ketujuh yaitu pajak. Pajak ini berkaitan dengan pajak pembuatan. Kalau misalkan
pajaknya itu semakin tinggi, maka harga produk pertanian yang kita buat itu juga akan semakin tinggi. Tergantung dari pajaknya. Apabila mereka mengambil pajak sekian persen, maka kita naikkan harganya sebeberapa persen lagi. Mungkin inilah hasil penjelasan saya, yaitu tentang permintaan dan penawaran produk pertanian. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.